persaingan gelar Premier League semakin menarik setelah rangkaian laga tengah pekan ini. The Reds saat ini unggul jauh dari rival terdekatnya Arsenal. Sejarah mencatat hanya ada satu tim yang berhasil mengejar ketertinggalan 13 poin dan menjadi juara, yakni Arsenal pada musim 1997 sampai 1998. Namun saat itu mereka masih memiliki 19 pertandingan tersisa, sedangkan musim ini hanya tinggal 11 laga. Menurut FDR, Arsenal dan Liverpool memiliki tingkat kesulitan jadwal yang hampir seimbang. Arsenal memiliki skor total 33 atau rata-rata 3,0 per laga. Sementara Liverpool sedikit lebih ringan dengan skor 28 atau rata-rata 2,8 per laga. The Gunners belum mampu mengejar ketertinggalan karena banyaknya pemain yang cedera yang memperlihatkan kurangnya kedalaman mereka, terutama di lini serang. Banyak uang telah dikeluarkan dan tampaknya tim London Utara tersebut perlu berinvestasi serius sekali lagi jika ingin menjadi juara. Kelemahan terbesar mereka terlihat jelas dan tidak diatasi pada jendela transfer Januari 2025. Arsenal jelas-jelas butuh striker produktif yang bisa menjadi pembeda. Pemain seperti Mohamed Salah, Erling Haaland, dan Alexander Isak tampil gemilang bersama klub masing-masing musim ini. Alhasil, Arsenal dikabarkan ingin memboyong Isak pada musim panas 2025. Tetapi, upaya The Gunners untuk merekrut pemain asal Swedia itu mungkin bergantung pada situasi keuangan mereka. Tentu dana yang digelontorkan tidak sedikit untuk membeli Isak. Arsenal memerlukan dana yang memecahkan rekor transfer Inggris sebelum Newcastle mempertimbangkan untuk menjualnya. Arsenal dikabarkan akan menjual 6 pemain terlebih dahulu. Ini berarti perhatian mereka bisa beralih ke pemain RB Leipzig, Benjamin Sesko. Dia akan jauh lebih mudah dijangkau dan klub Jerman telah menunjukkan kesediaan untuk menjual sang pemain dengan harga tepat. Masalah bagi Arsenal lainnya adalah modal uang. Mirror Football telah melaporkan The Gunners mungkin harus menjual salah satu penyerang untuk membiayai aktivitas di musim panas. Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard sama-sama menarik perhatian Arab Saudi. Mereka bisa menjadi pilihan Arteta untuk menjualnya demi menambah pundi-pundi uang. Karena Arsenal sering tumpul di sepertiga akhir lapangan, ada narasi yang menyebutkan The Gunners hanya bisa mencetak gol dari bola mati. Mereka belum sekuat musim-musim sebelumnya dan beberapa cedera dengan cepat membuat lini depan menderita. Arteta mungkin berpikir perlu memburu pemain yang dapat menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Hal itu bisa membuat mereka menghidupkan kembali minat terhadap salah satu rekan setim Williams di timnas Spanyol, Martin Zubimendi, yang diperkirakan akan bergabung dengan Arsenal musim panas ini setelah beberapa tahun menjalin hubungan. Perubahan lini serang memang tengah menjadi sorotan sekarang. Apalagi perubahan itu memang sangat perlu dilakukan mengingat begitu tumpulnya Arsenal usai ditinggal pemain yang cedera. Jendela transfer mungkin telah ditutup awal bulan ini, tetapi itu tidak menghentikan para pemain yang disebut-sebut akan pindah ke Arsenal. Bintang terbaru yang dikaitkan dengan potensi kepindahan ke The Gunners adalah bintang Bayern Munich, Joshua Kimmich. Kontrak pemain Jerman itu berakhir pada musim panas, yang merupakan peluang pasar yang luar biasa bagi klub London Utara. Jadi, selain kegembiraan yang akan datang karena mendatangkan nama besar ke Emirates, mengapa merekrut Kimmich menjadi langkah cemerlang bagi Arsenal? Ya, alasan pertama adalah bintang kelahiran Rothwell ini punya segudang pengalaman. Secara keseluruhan, ia telah tampil sebanyak 426 kali untuk Bayern Munich, di mana ia mencetak 43 gol, memberikan 114 assist, dan memenangkan segalanya yang bisa dimenangkan dalam permainan klub, seperti 8 gelar Bundesliga, 3 DFB Pokal, Liga Champions, dan masih banyak lagi. Selain itu, talenta kelas dunia, sebagaimana dijuluki oleh mantan manajer Julian Nagelsmann, telah memenangkan 97 caps untuk tim nasional Jerman dan membantu mereka memenangkan Piala Konfederasi. Alasan kedua Arteta dan kawan-kawan harus dibawa ke London Utara adalah
karena ia serba bisa dalam posisi tertentu, tetapi sangat ahli di dua posisi, bek kanan dan gelandang bertahan. Namun meski begitu, sosok nama baru bisa menjadi opsi Arsenal berikutnya. Nama ini mungkin mengejutkan, namun sangat mungkin dan boleh untuk dicoba Arsenal. Pesona Mohamed Salah masih menjadi pemain vital bagi Liverpool. Musim ini ia berperan penting dalam dominasi The Reds di puncak klasemen Liga Premier Inggris dan Liga Champions di bawah arahan manajer baru Arne Slot. Salah satu kualitas yang mendefinisikan karir Mo Salah adalah kemampuannya untuk menjadi pembeda, bahkan ketika tidak sedang dalam performa terbaiknya. Namun, spekulasi mengenai masa depannya belum berhenti beredar. Terlebih setelah Salah sempat mengakui bahwa dia lebih mungkin pergi ketimbang bertahan di Anfield. Ini menjadi kesempatan emas Arsenal demi mengejar klasemen Liga Inggris maupun dalam mengarungi Liga Champions. Menambahkan, Mo Salah adalah sesuatu yang bisa membuat daya gedor Arsenal makin ganas. Tentunya dalam mengarsiteki itu semua, peran petinggi sangat penting dilakukan. Apalagi keruwetan yang terjadi di Arsenal tak lepas dari jajaran atas yang terlibat. Dalam mengatasi suatu masalah, tentunya yang kita harus selesaikan adalah akar dari segala akar. Apalagi saat ini posisi direktur Arsenal sedang kacau usai ditinggal Edu Gaspar akhir tahun lalu. Pengunduran dirinya bahkan mengejutkan banyak pihak. Maka sangat mungkin penyebab ini yang akhirnya merambat ke segala sektor di Arsenal. Terbaru, The Gunners berharap dapat segera menunjuk pengganti Edu Gaspar. Posisi direktur olahraga sementara dipegang oleh Jason Aito, mantan asisten Edu. Namun ada beberapa nama lain seperti Dan Ashworth, Roberto Olabe, Thiago Scuro, bahkan mantan gelandang The Gunners Thomas Rosicky juga disebut-sebut sebagai opsi. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Andrea Berta kini menjadi pilihan utama Arsenal. Klub telah memulai pembicaraan dengan pria berusia 53 tahun itu dan negosiasi telah mencapai tahap lanjut, meskipun belum ada kesepakatan final. Dengan beberapa pengalaman mentereng oleh Berta, diharapkan di bawah naungannya Arsenal mampu bangkit dari sektor apapun, entah pembelian pemain maupun kapasitas dan kualitas pasukan The Gunners.